HG Black Knight Calrea sempat menjadi salah satu kit HGCE dari movie Seed Freedom yang saya incar. Namun setelah menonton filmnya, saya pun mengurungkan niat untuk membeli kit yang satu ini. Sayangnya, nasib kit ini pun sama seperti kit HGCE Seed Freedom lainnya, yang mana versi KW-nya pun kini sudah muncul meskipun jedanya lumayan lama ketimbang Rising Freedom, Immortal Justice, dan yang lainnya. Dan brand yang membuat HG Black Knight Calrea ini bernama Chiba Model, yang tidak hanya warna original saja, melainkan di milking menjadi warna hitam juga. Lalu bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan cepat. Hanya saja, untuk part dengan coating warna silver memiliki bau yang sedikit agak menyengat. Dan sayangnya lagi, untuk hasil rakitnya tidak bisa dibilang memuaskan. Bahkan sebelum saya goyang-goyangkan saja, terlihat bahwa kedua kakinya ini sudah mulai loose. Lalu ketika digoyang-goyangkan, beberapa part pun copot dengan sendirinya. Jadi jika kekurangannya dibahas lebih lanjut, bagian sayapnya ini sudah loose, begitu juga dengan sayap satunya. Armor punggung tangannya gampang copot, begitupun dengan yang satunya, serta shield kecil yang ada di kedua lengannya ini juga mudah copot. Kemudian untuk front skirtnya ini sangat loose, serta untuk enhance swordnya ini lumayan susah disimpan di bagian back skirtnya. Dan tidak ketinggalan, untuk lutut kaki kirinya ini loose, begitu juga dengan lutut kaki kanannya. Untuk desainnya ini cukup unik, tidak seperti mobile suit dari seri Seed, namun untuk siluetnya sendiri bisa dibilang cukup keren. Proporsinya terlihat bagus dengan kombinasi warna hitam, silver, abu-abu, dan ungu. Detailnya sendiri bisa dibilang lumayan bagus dengan motif seperti bunga di beberapa bagian, baik dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, kita akan mendapatkan backpack sayap yang posisinya tertutup, ketimbang digunakan sebagai booster. Sayapnya ini lebih seperti senjata layaknya Dragon System. Desainnya keren, detailnya pun juga bagus, serta kombinasi warna hitam dan silver. Bagian sayapnya ini bisa dikepakkan maju mundur sedikit, begitu pula dengan bagian sayap yang satunya. Terdapat remote weapon pod bernama Sasara Buja yang bisa kita copot, lalu bisa kita keluarkan sayap kecil di sisi sampingnya seperti berikut ini. Karena ada 8 remote weapon pod, kita pun akan mendapatkan 16 efeknya yang berwarna clear ungu, dan berikut ini adalah cara pasangnya. Disertai juga dengan 2 part untuk mengubah sayapnya menjadi lebih lebar, dan beginilah cara mengubahnya. Untuk hasilnya terlihat lebih keren dengan ukuran yang lebih lebar. Disertai juga dengan 8 buah efek yang berwarna ungu yang cara pasangnya seperti berikut ini. Ketika sudah selesai, tinggal kita pasangkan saja sayapnya ini ke bagian punggungnya. Lalu untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan sebuah high energy beam rifle, memiliki bentuk yang cukup simpel, detailnya juga lumayan bagus, dengan warna abu-abu saja. Bisa kita simpan di bagian back skirtnya, lalu cara menggunakannya tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Lalu untuk senjata yang kedua, kita akan mendapatkan sepasang enhanced sword, memiliki bentuk seperti katana, detailnya tidak begitu banyak, dengan warna hitam dan silver saja. Bisa kita simpan di bagian side skirt, tapi bakal copot kembali. Disertai dengan sepasang beam effect berwarna clear ungu, yang cara pasangnya kurang lebih seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Kemudian untuk senjata yang ketiga, kita akan mendapatkan sepasang shield, ukurannya tidak begitu besar, detailnya lumayan bagus, dengan kombinasi warna hitam, silver, dan ungu. Dan cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke lubang yang ada di lengannya seperti ini. Tentu saja, kit ini disertai dengan selembar foil stiker, yang mana isinya lumayan banyak, sebagian besar berwarna ungu untuk remote weapon pod, dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Lalu ada juga selembar decal, isinya juga lumayan banyak, sebagian besar berwarna emas, dan lagi-lagi tidak ada yang saya gunakan. Kemudian untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 15 cm sampai bagian kepala, serta mencapai 16 cm jika dihitung sampai ujung tanduknya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG
Mighty Strike Freedom Gundam, serta HG Infinite Justice Gundam Type 2. Di sini, terlihat bahwa HG Blade Knight Calrea memiliki ukuran yang lebih tinggi dibanding kedua kit lainnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan. Sayangnya tidak bisa diputar full, hanya sebatas ini saja. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, tidak bisa dibilang bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup, serta thrusternya bisa digerakkan naik turun sedikit. Bahunya bisa digerakkan maju mundur, kemudian bisa digerakkan secara bebas, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian perutnya bisa dibungkukkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut. Front skirtnya bisa dibuka tutup hingga mentok, lalu side skirtnya bisa digerakkan cukup bebas, namun copot, serta back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang hanya sedikit, serta bisa ke samping hingga split, namun side skirtnya bakal copot juga. Bagian pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar-putar sedikit saja. Telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, begitu juga dengan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun juga. Untuk kesimpulannya, saya tidak bisa bilang bahwa kit ini worth it untuk dibeli, terlebih lagi bandrol harganya sendiri mendekati Rp200.000. Meskipun memiliki bahan plastik yang cukup empuk, proses rakitnya pun mudah dan cepat, hanya saja plastik warna silvernya memiliki aroma yang agak menyengat, serta memiliki hasil yang kurang memuaskan, seperti beberapa join yang sudah loose, serta beberapa part yang mudah rontok. Aksesoris dan senjatanya juga standar, bahkan bonusnya hanya decal saja, sedangkan action piece-nya sendiri dijual terpisah. Di marketplace, untuk varian warna regulernya, memiliki harga lebih dari Rp170.000, sedangkan untuk varian warna hitamnya, saat ini sudah susah ditemukan. Jika kalian tidak masalah dengan kualitas gacanya, kit ini masih bisa dianggap sebagai alternatif, karena versi bandanya sendiri memiliki harga di atas Rp600.000. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.